Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joyce Prasilia dari kelas A, jurusan Kesejahteraan Sosial, FISIP UNIF. Di sini saya akan menjelaskan mengenai buku yang telah saya baca yang berjudul Metode Kuantitatif untuk Analisis Kebijakan. Dalam buku ini banyak sekali metode kuantitatif yang dijelaskan. Analisis kebijakan bukan hanya menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan yang bersifat sosial, namun pada kebijakan-kebijakan pembangunan. Di antaranya kita harus mengetahui mengenai paradigma pembangunan. Di dalam paradigma pembangunan, kita melihat adanya pembangunan berkelanjutan. Dan konsep paradigma pembangunan berkelanjutan dijabarkan juga oleh World Bank, di mana World Bank menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan itu ada 3 atau segitiga pembangunan berkelanjutan, di mana dalam segitiga tersebut ada beberapa hal yang saling terkaitan ya. Artinya dari segitiga pembangunan berkelanjutan ini semua sektor itu memiliki keterkaitan masing-masing. Di antaranya tadi sudah saya jelaskan mengenai ekonomi, sosial, dan teknologi, di mana ketiga aspek yang sangat penting ini sangat diharapkan untuk dapat dikembangkan dan dijalankan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, sehingga kebijakan yang terjadi akan menjadi suatu kebijakan yang baik untuk dilaksanakan pada jenjang waktu yang panjang. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya didukung oleh aspek sumber daya manusia saja, tapi sumber daya alam merupakan hal yang paling penting untuk adanya pembangunan berkelanjutan, di mana kita harus memelihara sumber daya alam sehingga bisa dimanfaatkan potensinya secara efisien sehingga pembangunan berkelanjutan itu dapat terjaga. Artinya, sumber daya alam dan sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam pembangunan berkelanjutan. Dalam pengembangan wilayah memiliki beberapa tujuan. Tujuan pengembangan wilayah yaitu perlindungan lingkungan dan kesejahteraan. Di antaranya ada manfaat untuk konservasi, pendapatan dan partisipasi masyarakat lokal, keuntungan pengusaha, sumber daya yang berkelanjutan. Pembangunan dikatakan berkelanjutan jika ada yaitu partisipasi masyarakat, di mana partisipasi masyarakat ini sangat berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan, di mana diantaranya partisipasi yang sangat diperlukan dalam pembangunan berkelanjutan yaitu partisipasi masyarakat, stakeholder yang sangat penting, di mana stakeholder ini merupakan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dalam pembangunan kebijakan. Partisipasi merupakan bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat maupun stakeholder dalam aktivitas pembangunan, di mana masyarakat dan stakeholder saling bekerja sama dalam melakukan perencanaan, menganalisis, ataupun melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan secara bersamaan, sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat dan apa yang sudah direncanakan oleh stakeholder berjalan dengan baik. Artinya, partisipasi masyarakat sangat menentukan bagaimana pembangunan akan berlanjut. Tahap partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Di antaranya yang pertama yaitu partisipasi dalam pembuatan keputusan, di mana masyarakat diikutsertakan dalam mengambil keputusan untuk melakukan pembangunan. Yang kedua yaitu melakukan pelaksanaan. Dalam pelaksanaan ini, masyarakat diharapkan untuk berpartisipasi untuk memberikan arahan atau saran mengenai pembangunan yang akan dilakukan. Yang ketiga yaitu partisipasi dalam manfaat, di mana partisipasi masyarakat dalam manfaat ini sebagai suatu tindakan untuk mencapai tujuan. Oleh masyarakat, sehingga artinya analisis kebijakan berkaitan dengan bagaimana sudut pandang melakukan analisis kebijakan, bagaimana kita melihat tindakan-tindakan yang terjadi setelah adanya kebijakan, bagaimana peraturan yang ada setelah adanya kebijakan, sehingga analisis kebijakan ini tidak hanya pada satu sistem saja dianalisis, tapi semua sistem yang terkait akan
kita analisis dengan dinamakan dengan analisis kebijakan. Tujuan analisis kebijakan yaitu menganalisis dan mencari informasi kebutuhan yang dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan bagi penentu kebijakan. Setelah berbagai penjelasan yang telah saya jelaskan mengenai analisis kebijakan, pembangunan, partisipasi, pembangunan berkelanjutan, ataupun stakeholder, sekarang saya akan mencoba menjelaskan tentang metode kuantitatif untuk analisis kebijakan. Di mana metode kuantitatif adalah metode riset yang digunakan untuk mengukur keakuratan sesuatu hal yang kunci. Metode kuantitatif memiliki desain spesifik, jelas, dan detail. Yang tujuan menunjukkan hubungan antar variabel, menguraikan atau memprediksi untuk membangun teori, dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Dalam metode kuantitatif, teknik penelitian yang digunakan yaitu observasi, wawancara terstruktur, kuesioner, eksperimen, dan survei. Dalam metode kuantitatif, ada beberapa analisis yang dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan analisis kebijakan. Di antaranya yang pertama yaitu adanya analisis prospektif, di mana analisis ini merupakan suatu cara atau pendekatan untuk menganalisis berbagai kemungkinan yang terjadi di masa depan berdasarkan situasi saat ini. Tujuan analisis prospektif ini yaitu yang pertama mengidentifikasi tujuan pembangunan jangka panjang, yang kedua yaitu menentukan strategi agar sistem mencapai tujuan, yang ketiga yaitu menerjemahkan strategi ke dalam. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan pada analisis ini secara holistik atau secara sistem, sehingga subsistem ada saling keterkaitan, sehingga subsistem ada memiliki peran masing-masing untuk menerjemahkan suatu keputusan. Dari tujuan-tujuan tersebut, maka tahapan-tahapan analisis yang dilakukan yaitu yang pertama, menentukan faktor kunci untuk menentukan strategi-strategi apa yang akan dilibatkan dalam keputusan. Kedua yaitu menentukan strategi yang pas untuk menentukan stakeholder. Selain analisis prospektif, ada juga analisis kebijakan yaitu analisis SWOT dan AHP, yaitu Analytical Hierarchy Process, di mana AHP ini merupakan analisis pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan yang diambil dengan menentukan prioritas dan membuat keputusan yang paling baik. Artinya, analisis ini merupakan mempertimbangkan apa saja yang akan diputuskan dalam suatu kebijakan, sehingga dari keputusan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Langkah-langkah analisis data dalam AHP yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi masalah. Yang kedua yaitu membuat struktur hierarki yang di dalamnya terdapat tujuan, sub-sub tujuan, kriteria, dan kemungkinan alternatif-alternatif yang akan digunakan sebagai yang ketiga yaitu membuat matriks perbandingan, di mana hal ini akan membandingkan suatu keputusan yang satu dengan keputusan yang lain sehingga bisa diperbandingkan. Yang keempat itu melakukan perbandingan dari matriks perbandingan tersebut. Yang nomor 3 tadi, di nomor 4 kita lakukan lagi perbandingan yang mana yang paling baik untuk menjadi sebuah keputusan dalam suatu analisis kebijakan. Yang terakhir yaitu menghitung hasil, di mana dari perbandingan-perbandingan yang dilakukan tadi kita dapat hasil, di mana hasil tersebut adalah hasil keputusan yang akan dilakukan sesuai dengan keputusan dan kesepakatan yang telah dianalisis tadi. Selain adanya analisis SWOT dan AHP, ada juga yang terakhir yaitu adanya selain adanya analisis prospektif, analisis SWOT dan analisis AHP,
Ada juga yang dinamakan dengan analisis trade-off. Analisis trade-off ini yaitu sebuah proses di mana stakeholder dilibatkan untuk mempertimbangkan strategi-strategi pengelolaan yang berbeda dan secara tegas menentukan prioritas kegiatan. Artinya, analisis ini merupakan analisis bagaimana stakeholder di dalam pengambilan suatu kebijakan dapat berperan aktif di dalam pemutusan kebijakan. Langkah penting dalam analisis ini yaitu analisis stakeholder dan analisis multikriteria, di mana kedua analisis ini melihat menganalisis berbagai stakeholder yang ada, apakah dapat bermanfaat untuk menjadikan suatu keputusan dalam pembangunan. Yang kedua yaitu analisis multikriteria, di mana analisis ini kita menganalisis kriteria yang ada dalam suatu pembuatan keputusan, di mana dari kriteria tersebut kita akan menghasilkan sebuah keputusan yang sesuai dengan kebutuhan dari analisis kebijakan tersebut. Adapun analisis kebijakan yang terakhir yaitu multidimensional scaling, di mana dalam analisis ini dapat menunjukkan tingkat keberlanjutan pembangunan saat ini yang dilihat dari semua dimensi pembangunan berdasarkan hasil pengamatan lingkungan, hasil perhitungan atau analisis, atau data sekunder yang ada, di mana setiap atribut diberikan skor atau peringkat yang mencerminkan keberlanjutan dari dimensi pembangunan yang bersangkutan. Hal ini diartikan bahwa dalam analisis ini dapat menunjukkan tingkat keberlanjutan pembangunan. Dalam skor tersebut, apabila skornya itu rendah, artinya pembangunan yang ada itu tidak berkelanjutan. Apabila skornya tinggi, artinya itu tingkat keberlanjutan pembangunannya itu baik. Adapun tahap dari analisis multidimensional scaling yaitu pertama, studi literatur atau mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu konsultasi ahli, di mana kita bisa mendapatkan pengetahuan lebih jauh mengenai pembangunan sesuai dengan orang-orang yang bisa melakukan perencanaan tersebut. Yang ketiga yaitu menguji, verifikasi lapangan. Hal ini dapat mendapatkan fakta-fakta lapangan, di mana sebuah pengambil keputusan dapat mendapatkan fakta-fakta di lapangan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam pembangunan tersebut. Yang keempat yaitu melakukan usaha industri. Yang kelima, tabulasi dan pengolahan data, di mana setelah melakukan beberapa tahapan nomor 1 sampai 4, maka kita akan mengolah data-data yang ada sehingga akan diputuskan apa yang baik dalam pembangunan tersebut. Yang keenam yaitu interpretasi hasil, di mana interpretasi hasil ini kita mendapatkan sebuah hasil, di mana hal itu pembangunannya akan berkelanjutan atau tidak. Baiklah, itulah tadi beberapa analisis kebijakan sesuai dengan metode kuantitatif. Berjudul metode kuantitatif untuk analisis kebijakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Penjelasan saya masih banyak kurang, namun itulah tadi beberapa penjelasan yang saya dapatkan dari